Saya Najwa, saya Irma, Saya Aini. Saya Cynthia. Di sini kita akan memaparkan video edukasi mengenai penanggulangan bencana gunung meletus. Simak video kita baik-baik ya. Enjoy. Indonesia berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif yang rawan untuk meletus. Gunung meletus adalah bencana alam yang sangat sulit untuk diprediksi. Gunung meletus terjadi ketika tekanan magma di dalam bumi mendorong keluar lava, abu, dan gas panas. Letusan ini dapat menyebabkan hujan abu, awan panas, dan kerusakan lingkungan, serta ancaman keselamatan. Beberapa gunung yang sering aktif adalah Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Sinabung. Meski berbahaya, abu vulkanik ini juga menyuburkan tanah dan panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dampak dari gunung meletus tidak hanya merusak lingkungan tempat tinggal, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, serta kesehatan fisik dan mental masyarakat. Karena itu, upaya penanggulangan bencana gunung meletus membutuhkan kolaborasi yang terencana dan kesiapsiagaan masyarakat yang kuat. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memegang peran penting dalam sistem peringatan dini dari gunung meletus. Melalui analisis getaran seismik, deformasi tubuh gunung, perubahan suhu kawah, dan peningkatan gas vulkanik, mereka menentukan status aktivitas gunung dari yang normal hingga awas. Informasi ini menjadi dasar utama untuk memutuskan kapan warga harus bersiap siaga dan melakukan evakuasi. Ketepatan data dan kecepatan informasi dapat menyelamatkan banyak nyawa. Ketika status gunung meningkat, tim SAR menjadi garda terdepan dalam upaya penyelamatan. Mereka memastikan jalur evakuasi tetap aman dan mendampingi warga menuju titik pengungsian serta melakukan pertolongan darurat bagi korban yang terdampak langsung oleh abu, panas maupun material vulkanik. Dan keahlian mereka dalam navigasi medan ekstrim sangat menentukan kelancaran evakuasi. Penanggulangan bencana gunung meletus itu memiliki visi untuk melindungi masyarakat melalui sistem penyelamatan yang cepat dan berkoordinasi. Misinya mencakup peningkatan kesiapsiagaan, memperkuat kapasitas lembaga penanganan bencana, serta memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat di daerah lereng gunung. Nah, tujuannya ini bukan hanya untuk mengurangi risiko korban jiwa, tetapi juga untuk meminimalkan kerusakan jangka panjang terhadap kehidupan warga. Mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi. Langkah ini mencakup pemetaan zona rawan erupsi, pemasangan rambu jalur evakuasi, dan penyediaan tempat pengungsian sementara. Pelatihan evakuasi rutin dilakukan supaya masyarakat mengenal jalur aman dan tahu apa yang harus dilakukan saat status gunung berubah. Selain itu, edukasi penggunaan masker yang tepat juga diberikan untuk melindungi warga dari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan mereka. Ketika erupsi terjadi, tanggap darurat dimulai dengan pemindahan penduduk ke lokasi aman. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, dan obat-obatan disalurkan ke tenda-tenda pengungsian. Layanan kesehatan diperkuat untuk menangani gangguan pernafasan, iritasi mata, dan luka akibat material vulkanik. Pembersihan jalan dari batu vulkanik dan lahar juga dilakukan agar akses bantuan tetap terbuka. Pendanaan penanggulangan bencana bukan hanya berasal dari pemerintah pusat dan juga daerah, tetapi juga dari lembaga donor, organisasi kemanusiaan, dan juga dukungan masyarakat. Kerjasama lintas lembaga sangat diperlukan karena penanganan erupsi membutuhkan banyak sumber daya, tenaga profesional, dan juga koordinasi yang solid. Petugas lapangan dibekali berbagai kompetensi, mulai dari pertolongan pertama, navigasi saat di medan vulkanik, hingga kemampuan berkomunikasi darurat. Di sisi lain, masyarakat itu juga dibekali edukasi tentang tanda-tanda letusan, cara menjaga kesehatan saat hujan abu, serta langkah-langkah penyelamatan diri. Nah, edukasi ini itu dapat memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi bencana berulang. Bencana tidak hanya merusak rumah, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang tidak terlihat. Anak-anak yang menyaksikan letusan, suara gemuruh, atau proses evakuasi mendadak, mereka sering mengalami kecemasan, mimpi buruk, syok, bahkan ketakutan untuk kembali ke rumah mereka. Dalam fase ini, konselor hadir sebagai pendamping yang membantu korban memulihkan perasaan aman. Konselor melakukan psychological first aid, yaitu memberikan ruang aman bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka tanpa mereka merasa tertekan, seperti melalui permainan terapeutik, aktivitas seni, dan sesi konseling kelompok.
Konselor membantu anak-anak mengekspresikan rasa takut dan sedih yang sulit mereka ungkapkan dengan kata-kata. Pada remaja dan dewasa, konselor memfasilitasi sesi diskusi emosional, memetakan kebutuhan psikologis, serta membantu mereka menemukan strategi untuk mengelola stres yang mereka alami itu. Konselor juga bekerja sama dengan orang tua melalui psikoedukasi, yaitu membimbing mereka memahami reaksi normal pasca bencana, cara menenangkan anak yang trauma, dan bagaimana menciptakan rutinitas sederhana di tenda pengungsian agar rasa aman perlahan kembali muncul. Pendampingan psikososial ini memastikan para korban tidak hanya selamat secara fisik, tetapi juga pulih secara emosional dan siap menghadapi masa depan. Penanggulangan bencana gunung meletus adalah kerja bersama, mulai dari BMKG, PVMBG, Tim SAR, BNPB, BPBD, tenaga medis, relawan, hingga konselor dan masyarakat. Dengan kesiapsiagaan kolaborasi dan kepedulian, kita dapat mengurangi dampak bencana dan membangun kembali kehidupan dengan lebih